Pemungutan suara ulang, PSU, dilangsungkan di 2 TPS Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, hari ini, Senin, 2 Desember 2024. Pertama, TPS 001 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel. TPS 001 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, berlokasi persis di tengah ibu kota Tanah Toraja, Kota Makale, tepatnya di Pasar Seni Makale. Total daftar pemilih tetap, DPT, di TPS Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, mencapai 533 jiwa. DPT tersebut dirinci 273 jiwa pemilih laki-laki, dan 260 jiwa pemilih perempuan. Kemudian, TPS 001 Lembang Ulin, Kecamatan Rembon, untuk 2 jenis pemilihan yakni Pilgub Wagub Sulsel dan Pilbub Wabub Tanah Toraja. TPS 001 Lembang Ulin diketahui memiliki total 465 DPT, dirinci 244 jiwa pemilih laki-laki dan 221 jiwa pemilih perempuan. Pantauan Tribun Toraja di TPS 001 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, misalnya. Pemilih yang akan melangsungkan PSU melakukan registrasi dengan cukup ketat. Petugas KPPS setempat tampak memotret beberapa pemilih dengan memegang KTP. Penyelenggara mulai dari KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi Sulsel hingga Kabupaten Tanah Toraja, juga turun langsung meninjau TPS PSU. Hadir Komisioner KPU Sulsel Bidang Hukum dan Pengawasan Internal, Upi Hastati, Ketua KPU Tanah Toraja, Berti Paluangan, Komisioner Bawaslu Sulsel Bidang Hukum, Andarias Duma, dan Ketua Bawaslu Tanah Toraja, Elis Bua Mangesa. PSU berjalan kondusif dan dikawal ketat oleh aparat gabungan mulai TNI, Polri, Satpol PP, juga PTPS setempat. Penjagaan di TPS 001 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, misalnya, dipimpin langsung oleh Kapolsek sekaligus Padal PPK Makale, AKP Yohanis sampai didampingi dan Ramil 141401 Makale, Kapten Infanteri Udakala, Lembang. Selain itu, tampak mengawasi secara langsung ke Posko Ops Mantap Raja Pilkada 2024 Tanah Toraja, AKP Gunardi Munda. Seorang pemilih di TPS 001 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Rahmi, menyampaikan dirinya tetap hadir untuk melakukan PSU dengan alasan mentaati aturan. Kendati dilangsungkan pada awal pekan, Rahmi mengaku PSU tidak menghalangi kegiatannya. Sebagai warga negara yang baik, harus taat peraturan saja. Kebetulan ada teman saya yang jadi pegawai KPPS, jadi informasinya langsung dari dia, ia ungkap Rahmi yang merupakan ibu rumah tangga. Sebelumnya diberitakan, Komisioner KPU Tanah Toraja Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Rahmat Hidayat menyampaikan, PSU digelar karena 2 alasan. Pertama di TPS 001 Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, adanya pemilih dari luar yang menyalurkan hak pilihnya, sementara mereka tidak bersyarat memilih, ia ungkap Rahmat saat dikonfirmasi Tribun Toraja, Minggu, 1.12 siang. Kemudian di TPS 001 Lembang Uling, Kecamatan Rembon direkomendasikan Bawaslu karena adanya kesalahan prosedur, urai Rahmat. Di lain sisi, Humas Bawaslu Tanah Toraja, Theophilus Lias Limongan, saat dikonfirmasi pada membenarkan adanya kesalahan prosedur yang menjadi alasan PSU. Saat ini, pihak Bawaslu Tanah Toraja sedang melakukan pendalaman kasus di masing-masing TPS. Sedang dilakukan pendalaman, jawab Theophilus saat dikonfirmasi Minggu 1 Desember. Terkait pengamanan dari Polri atas PSU khususnya di Pasar Seni Makale ini seperti apa, Pak? Untuk pengamanannya, untuk pengamanan PSU sama seperti pada saat pengamanan TPS sebelumnya. Jadi tetap kami melibatkan personil sebanyak 14 personil mengamankan TPS. Terus sebelum ke TPS kami kawal dari KPU kami kawal ke PPK terus kami kawal ke TPS. Jadi sama kami lakukan pengamanan di TPS mulai dari pencoblosan sampai nanti pada saat perhitungan TPS bersama dengan instansi terkait TNI maupun dari KPU dan pengawas pemilu dan Dinas. Kalau dari Rembon sendiri bagaimana, Pak? Apakah sama juga? Sama juga, mekanismenya sama yang ada di PSU di Makale sini. Oke. Kemudian Pak, ini kan kalau di sini kan cukup aman ya mungkin ya Pak, karena hanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur, tetapi di Rembon ada pemilihan bupati dan wakil bupati, dan mengingat ini cukup rawan ya, bagaimana Pak begitu menanggapi?
untuk pengamanannya yang saya sampaikan tadi, tetap kami amankan seperti semula. Sekalipun ini kalau dilihat antusias masyarakat untuk memilih tidak sama pada saat pemilihan tanggal 27. Jadi kami adakan pengamanan full untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Tentu juga setelah pengamanan kami tetap berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan pengawas pemilu. Kita mengimbau kepada masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Ini kan ada personil gabungan terdiri dari apa saja, Pak? Personil gabungan TNI, Polri, terus kemudian Linmas, kemudian dari penyelenggara KPU dan Banwas dan unsur masyarakat lainnya yang mendukung pengamanan ini. Terakhir mungkin harapannya, Pak? Harapannya saya mengajak kepada masyarakat Tanah Toraja, mari kita tetap menjaga keamanan dan ketertiban, karena siapapun yang terpilih nanti itulah bupati kita, pimpinan kita. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.